Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di perkuliahan Hukum Internasional, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait daya ikat dari hukum internasional. Sebelum kita mempelajari dasar dari kekuatan mengikat hukum internasional, sedikit akan saya singgung bahwa terdapat beberapa tokoh yang menolak untuk mengatakan hukum internasional sebagai suatu hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya dari daya ikat hukum internasional itu sendiri. Beberapa tokoh tersebut diantaranya yaitu Thomas Hobbes dan John Austin. Mereka menyangkal daya ikat hukum internasional dikarenakan di dalam tata masyarakat internasional, dalam hal ini hukum internasional, tidak memiliki lembaga maupun institusi seperti badan legislatif, polisi, maupun kekuasaan kehakiman, yang mana dapat memaksa untuk memberlakukan atau melaksanakan hukum internasional sebagai suatu kaidah hukum. Nah, kelemahan dari kelembagaan atau institusional inilah yang membuat tokoh-tokoh tersebut menyangkal bahwa hukum internasional itu merupakan suatu hukum. Namun dalam perkembangannya, penyangkalan terhadap hukum internasional tersebut tidak benar. Meskipun hukum internasional tidak memiliki lembaga institusional untuk memaksakan ketentuannya, namun bukan berarti bahwa ketiadaan lembaga-lembaga tersebut berarti tidak adanya hukum internasional. Sehingga hakikat dari hukum internasional ini pada akhirnya tidak diragukan lagi sebagai suatu hukum. Terkait daya ikat atau kekuatan mengikat dari hukum internasional itu sendiri, terdapat 5 teori yang dapat kita gunakan sebagai dasar dari kekuatan mengikat hukum internasional. Yang pertama yaitu teori hukum alam, yang juga sebagai teori tertua dan yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan hukum internasional. Lalu yang kedua ada teori kehendak negara, ketiga teori kehendak bersama, lalu yang keempat ada mazhab Wina, dan yang terakhir yaitu mazhab Prancis. Untuk teori kehendak negara maupun kehendak bersama ini merupakan gabungan antara teori kedaulatan negara dan aliran positivisme. Baiklah, yang pertama yaitu teori hukum alam. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa konsep hukum alam memiliki peran penting dalam perkembangan hukum internasional. Hukum alam yang berdasarkan pada ketuhanan bagi penganut teori hukum alam irasional dan berdasarkan pada nalar akal pikiran manusia bagi penganut rasional telah menempatkan diri menjadi bagian hukum tertinggi, di mana hukum alam ini telah diterapkan dalam pergaulan atau kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penganut aliran hukum alam juga mengatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam. Sehingga negara terikat dan tunduk pada hukum internasional dalam hubungan di antara mereka, dikarenakan hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini yaitu hukum alam. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan atau adanya keberatan terhadap teori hukum alam sebagai pengikat hukum internasional, di mana hukum alam dirasa sangat samar atau buram atau tidak jelas dan bergantung pada pendapat subjektif dari para ahli terkait keadilan, kepentingan masyarakat, moral, dan hal lainnya. Jadi, pandangan atau paham yang sama di antara para penganut teori hukum alam ini masih sulit untuk ditemukan. Meski demikian, berkat adanya pandangan dari teori hukum alam ini, eksistensi atau keberadaan dari hukum internasional itu telah diakui, di mana teori hukum alam telah memberikan dasar moral dan etika bagi sejarah dan perkembangan hukum internasional. Teori selanjutnya yaitu teori kehendak negara. Menurut penganut teori ini, hukum internasional mengikat karena adanya kehendak atau kemauan dari negara itu sendiri untuk tunduk dan patuh terhadap hukum internasional. Mengapa perlu adanya kehendak negara? Karena menurut penganut aliran ini, negara merupakan sumber dari segala hukum. Sehingga kekuatan mengikat dari hukum internasional juga harus didasarkan pada keinginan negara. Tanpa adanya kehendak negara untuk tunduk pada hukum internasional, maka hukum internasional tidak dapat berlaku.
Jadi, keabsahan dari kekuatan mengikat hukum internasional ini berdasarkan pada kemauan negara yang menyetujui untuk tunduk atau terikat dengan hukum internasional. Namun sama halnya dengan teori hukum alam, teori kehendak negara juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mampu menjelaskan bagaimana bila suatu negara secara sepihak membatalkan kehendaknya untuk tunduk pada hukum internasional. Dalam hal ini, apakah negara tidak lagi terikat pada hukum internasional? Atau apakah hukum internasional tidak lagi mengikat bagi negara yang membatalkan? Atau juga, bagaimana dengan hukum kebiasaan internasional? Kan negara tidak secara eksplisit memberikan pernyataan untuk tunduk pada kebiasaan tersebut. Keberatan lain juga terkait bagaimana dengan negara baru. Mengapa ketika negara tersebut baru muncul, hukum internasional sudah berlaku pada negara tersebut? Sebagai contoh, pembentukan negara yang mengharuskan adanya pemerintah berdaulat, penduduk tetap, wilayah, dan pengakuan negara lain, di mana keempat hal tersebut kan telah diatur di dalam hukum internasional, sedangkan negaranya saja baru ada. Kok sudah langsung terikat oleh hukum internasional, padahal belum menyatakan keinginan atau kehendaknya untuk tunduk pada hukum internasional. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan kekurangan dari teori kehendak negara. Untuk menanggapi hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh teori kehendak negara, akhirnya lahirlah teori baru, yaitu teori kehendak bersama. Salah satu tokoh dari teori ini yaitu Triple, yang mencoba menjelaskan bahwa hukum internasional itu mengikat negara. Akan tetapi, daya ikatnya bukan berdasarkan pada kehendak satu persatu negara saja, melainkan adanya kehendak atau keinginan bersama yang lebih tinggi dari kehendak negara untuk tunduk pada hukum internasional. Apa yang dijelaskan oleh Triple ini, bahwa kehendak bersama itu berlainan dengan kehendak negara, juga dinamakan sebagai Vereenbarung. Nah, Vereenbarung teori ini selanjutnya akan menanggapi pertanyaan yang tidak mampu dijawab di teori kehendak negara terkait kebiasaan negara, di mana Vereenbarung teori menyebutkan bahwa sifat mengikat hukum kebiasaan internasional ada karena kehendak untuk terikat yang diberikan secara diam-diam atau telah terjadi pengakuan secara diam-diam, yang dikenal juga dengan istilah implied recognition. Memang pada dasarnya Triple juga mendasarkan pemahamannya pada kehendak negara. Namun, adanya kehendak bersama itu lebih tinggi dari kehendak negara saja, dan juga menutup kemungkinan bagi negara secara sepihak untuk melepaskan diri dari hukum internasional. Teori kehendak bersama ini melihat hukum internasional sebagai hukum perjanjian di antara negara, di mana perjanjian itu kan mengikat pihak-pihak di dalamnya dan berdasarkan pada kesepakatan. Nah, untuk teori kehendak bersama ini memiliki semacam titik pertemuan dengan teori hukum alam mengenai perjanjian, di mana menurut teori hukum alam klasik, hukum mengikat orang-orang yang mau terikat olehnya. Pandangan inilah yang membuat adanya kesimpulan yang sama dengan teori kehendak bersama. Yang keempat yaitu mazhab Wina. Dasar munculnya mazhab ini bahwa para penganut mazhab Wina tidak dapat menerima apabila daya ikat hukum internasional berdasarkan pada kehendak dari subjek hukum itu sendiri. Bertolak pada teori kehendak negara, penganut mazhab Wina mengatakan apabila daya ikat hukum internasional ini berdasarkan subjek hukum, dalam hal ini negara maupun manusia, maka subjek tersebut dapat melepaskan diri untuk tidak lagi terikat dengan aturan hukum internasional secara sepihak. Aliran ini menginginkan kekuatan mengikat hukum internasional dilepaskan dari kehendak negara, sehingga adanya suatu norma atau hukum yang hadir terlebih dahulu sebagai dasar dari daya ikat hukum internasional. Mazhab Wina juga menyebutkan bahwa daya ikat hukum internasional berdasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, yang didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi, dan terus seperti itu. Mazhab ini menyandarkan pandangan terhadap ajaran Hans Kelsen mengenai kaidah dasar atau Grundnorm,
di mana terdapat suatu piramida kaidah hukum yang menempatkan kaidah dasar atau Grundnorm pada puncak tertinggi. Menurut Kelsen, terkait daya ikat dari hukum internasional, asas Pacta Sunt Servanda merupakan Grundnorm dari hukum internasional. Sehingga, kekuatan mengikat dari hukum internasional didapatkan dari kaidah dasar tersebut, yakni asas Pacta Sunt Servanda. Namun demikian, mazhab Wina tidak dapat menjelaskan mengapa kaidah dasar itu sendiri memiliki daya ikat. Sehingga, kekuatan mengikat dari hukum internasional itu dikembalikan lagi kepada nilai-nilai yang berada di luar hukum, seperti keadilan dan moral. Sama halnya seperti teori hukum alam, segala sesuatu yang dikembalikan kepada rasa keadilan, kesadaran hukum, ataupun moral memiliki pengertian yang samar dan bergantung pada subjektivitas dari penganut aliran tersebut, sehingga pada akhirnya mazhab Wina ini sulit untuk diterima. Teori yang terakhir yaitu mazhab Perancis, yang mengaitkan daya ikat hukum internasional dengan kenyataan hidup manusia. Ada beberapa tokoh yang menganut paham dari mazhab Perancis ini, yaitu Fusil dan Luhit, yang mendasarkan daya ikat hukum internasional berdasarkan pada fakta kemasyarakatan atau faits social, yaitu faktor biologis, sosial, dan sejarah. Sederhananya saya gambarkan seperti ini. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya dan memiliki kebutuhan akan solidaritas di antara mereka sendiri. Nah, kebutuhan dan naluri sosial individu tersebut juga dimiliki oleh bangsa-bangsa, sehingga hukum internasional memiliki daya ikat karena dalam kenyataan atau di dalam fakta sosial, daya ikat tersebut mutlak dibutuhkan guna terpenuhinya kebutuhan manusia, dalam hal ini bangsa-bangsa dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang menjadi pertanyaan yaitu, mengapa sih hukum internasional itu mengikat negara? Pertama, telah terjadi atau adanya kesepakatan atau konsen oleh negara, di mana negara memberikan pernyataan atau membuat kesepakatan untuk tunduk pada hukum internasional. Kemudian, adanya itikat baik atau good faith. Sebagai contoh dalam pembuatan perjanjian internasional, itikat baik dari negara itu sangat diperlukan, sama halnya seperti kesepakatan. Apabila suatu perjanjian dibuat oleh itikat buruk, maka perjanjian tersebut akan batal. Kemudian adanya asas Pacta Sunt Servanda, yang juga berlaku di dalam perjanjian internasional. Asas ini mengatakan bahwa suatu perjanjian akan mengikat pihak-pihak yang ada di dalamnya. Sehingga, ketiga ketentuan tadi dapat menjadi pandangan atau alasan mengapa hukum internasional itu mengikat. Lalu ada juga sanksi hukum internasional yang akan diberikan kepada negara apabila negara tersebut melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya, bagaimana yang telah disepakati. Sanksi ini dapat diberikan dalam bidang politik, ekonomi, maupun diplomasi. Sebagai contoh, adanya larangan ekspor-impor, terus terjadi embargo maupun pembatasan aktivitas keuangan. Lalu sanksi juga dapat berupa larangan berpergian bagi warga negara suatu negara ke negara lain, ataupun adanya pengurangan staf diplomatik. Baiklah, demikian pemaparan untuk materi pertemuan kali ini, yaitu terkait daya ikat hukum internasional. Semoga pemaparan materi saya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.